Petunjuknya adalah Imam Mahdi itu apa sih? Imam Mahdi itu orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai panutan. Tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena dia yang akan mengajarkan manusia bagaimana menyeimbangkan alam. Karena alam itu butuh keseimbangan. Alam kalau nggak seimbang bisa hancur. Lah kalau alam hancur, manusia punah, kehidupan ini punah. Ini yang kebanyakannya orang Islam itu keliru berpendapat bahwa Imam Mahdi itu hanya milik orang Islam, tapi pada hakikatnya Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman itu nggak hanya punyanya orang Islam, tapi punyanya semua makhluk hidup. Jadi tidak hanya berpatokan pada mimpi, tapi melalui petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan petunjuk itu didapatkan dalam keadaan sadar. Ini yang perlu kita pelajari lagi. Jadi jangan asal ikut-ikutan dengan orang lain. Jadinya kita ini apa? Bubrah. Cuma ikut ngalor ngidul ngetan ngulon. Bahkan kita bisa jeblos masuk ke sumur. Kalian boleh tes orang-orang yang ngaku Satrio Piningit, ngaku yang Imam Mahdi, Ratu Adil, bahkan mengaku keturunan Nabi, keturunan Raja. Suruh saja dia itu untuk menetralkan alam, ataupun suruh dia itu ibaratnya bagaimana mengendalikan alam ini yang bergejolak ini. Karena apa? Karena alam ini sudah punya takdirnya sendiri, dan yang menentukan Tuhan. Kalau manusianya aja nggak bisa memahami alam, bagaimana dia bisa mengendalikan alam itu? Alam ini sama, makhluk ciptaan Tuhan juga sama seperti manusia, bisa dipahami kalau orang yang ngerti. Sama seperti binatang. Binatang itu juga bisa punya perasaan, dan yang mengerti perasaan binatang ya orang-orang tertentu. Karena apa? Karena untuk level ini harus punya cinta kasih, harus punya sabar, harus punya ketulusan hati. Orang kalau nggak punya cinta kasih, nggak punya ketulusan hati, gimana dia bisa mengasihi orang lain, memanusiakan manusia, apalagi bisa berbagi kasih dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia aja banyak aneka warna, karakternya beda-beda. Contohnya Islam itu ada banyak sekali. Dan kalau kita mau jadi Islam, kita nggak harus jadi NU, nggak harus jadi Muhammadiyah, nggak harus jadi Syiah, nggak harus jadi Sunni, tapi jadilah diri sendiri yang bisa jadi teladan untuk orang lain, yang bisa bermanfaat untuk orang lain, yang bisa jadi contoh untuk orang lain. Bukan hanya yang ikut-ikutan, yang nggak punya pedoman. Jadi kalau kalian itu nggak bisa ngerti bahasa alam atau isyarah dari alam, atau ketika alam bergerak atau alam memberikan sesuatu yang bisa dimengerti, dibaca, dijadikan petunjuk, ya kalian baca Al-Quran, Injil, Taurat, atau apapun berserta maknanya sebagai pedoman. Tapi jangan lupa pakai akal yang sehat, pakai hati
Rani, jangan sembrono. Itu kalau kalian nggak ngerti maksud dari alam itu, bahasa isyaratnya seperti apa, bisa dimengertinya seperti apa. Itu miniaturnya ya, kitab-kitab suci itu. Kalau nggak bisa lagi, ya memperbaiki diri. Kita kalau mau dapat petunjuk dari Tuhan, itu ya harus membersihkan diri. Nggak asal-asalan. Nggak mungkin kita dalam keadaan kotor, kita dalam keadaan hatinya busuk, hatinya nggak bersih, iri, dengki. Kita itu bisa dapetin petunjuk dari Tuhan. Karena petunjuk dari Tuhan itu melalui hati yang bersih. Tapi kalau hidayah itu bisa kita dapatkan walaupun kita itu dalam maksiat ataupun kita dalam kegelapan atau dalam hal apapun, kita bisa mendapatkan cahaya Tuhan itu. Kalau kita mau bertobat, kalau kita niat dalam hati ingin berubah. Tapi kalau dalam hati aja kita nggak ada niat untuk berubah, ya udah. Mbok dinasehati, mbok diberi wejangan, mbok diberi petunjuk, ya nggak bakalan bertobat, ya nggak mau memperbaiki diri. Makanya banyak sekali nih yang aku bikin video, aku niatnya baik, berbagi ilmu, berbagi nasihat, berbagi apa, tapi tanggapannya lain, malah maki-maki begini-begini. Oh, aku jadi tahu nih, oh kenapa Muhammad seperti ini, ngalami yang namanya dilempar kotoran, dihina, dicaci maki. Aku jadi tahu nih, oh orang-orang zaman dulu kalau ngajarin orang yang bandel-bandel, yang degil-degil kayak begini nih, yang susah diomongi ya begini, yang begini nih. Jadi aku ngerti nih, wah ternyata umatnya Nabi Muhammad ini paling keras kepala, paling ngeyelan, paling susah diatur, paling dablek. Udahlah omongannya kotor, pikirannya cupet, gampang marahan. Ini umatnya Nabi Muhammad sekarang ini belum melakukan kebaikan, belum melakukan kebajikan, udah jaminan surga. Karena apa? Karena doktrin yang menyesatkan. Aku dulu juga begitu, berpikir bahwa aku tuh pasti dapat surga karena aku beragama Islam. Tapi makin kesini makin malu. Oh ternyata kelakuanku jahat, metakil, kok berharap surga. Kalau aku mau berharap surga ya aku mau perbaiki akhlak dulu. Sama ketika aku tuh takut sama Tuhan, aku takut sama ibuku, makanya Tuhan mengambil ibuku lebih dulu. Kenapa? Agar yang ditakuti hanya Tuhan aja. Begitu juga kalau aku mencintai orang lain lebih dari diriku sendiri, lebih dari Tuhan, maka orang itu akan diambil. Sampai aku menemukan kesadaran, oh ternyata aku gak boleh mencintai makhluk lain selain Tuhan. Boleh aja mencintai, tapi pada batas sewajarnya. Karena apa? Karena sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Yang mempertemukan Tuhan, yang memisahkan Tuhan. Nih. Jadi kalau kalian nanya lagi Imam Mahdi itu seperti apa? Ya Imam Mahdi sebagai penjaga alam yang akan memberikan alam keseimbangan. Alam itu nggak cuman butuh cinta kasih, nggak cuman butuh toleransi, tapi alam ini juga butuh namanya keadilan, kebijaksanaan. Kenapa? Karena banyak makhluk nih ciptaan Tuhan berdoanya siang malam setiap saat tentang keadilan, merasa terzolimi, merasa tersakiti. Jadi
Imam Mahdi itu sebagai penyeimbang alam. Alam minta seperti apa, yang ada di isinya ya itu yang akan dikerjakan. Kalau kalian nggak bisa mengerti bahasa alam, nggak ngerti petunjuk dari alam atau isyarah dari Tuhan ataupun petunjuk dari Tuhan, ya kalian dekatkan diri ke Al-Quran, ke Injil, ke Taurat, Zabur dan sebagainya, di mana itu jadi pedoman hidup kalian.